Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang Tuhan. Disitulah saudara, kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tahukah saudara bahwa untuk menyelamatkan kita dan membawa kita masuk ke tanah perjanjian, yaitu surga, bukanlah perkara yang mudah. Saudara, kita mengetahui bahwa kita dilepaskan dari kuasa dosa oleh pengorbanan Kristus yang mati di atas kayu salib. Dan kita menerima hidup kekal oleh Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan ia hidup selama-lamanya. Namun saudara, pengorbanan Kristus kayu salib juga adalah peperangan di dalam roh, di mana kematian Kristus itu menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si iblis. Saudara, tidak heran Tuhan Yesus berkata ketika ia mengusir si jahat, maka kerajaan Allah sudah datang dengan kuasanya. Dan juga saudara, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi bagaimana bisa membebaskan tawanan, yaitu dengan membelenggu orang yang kuat yang tercantum dalam Markus pasal 3 ayat 27. Dikatakan, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Saudara, itulah yang Yesus kerjakan. Bagaimana dia membebaskan kita. Kemenangan telah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara, kita menjadi warga negara sorga. Jadi janganlah kita mau lagi diperhamba oleh si jahat atau oleh dosa. Melainkan, saudara, mari kita melayani Tuhan. Saudara, mari kita membaca Yosua pasal 12. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit. Dari sungai Arnon sampai gunung Hermon serta seluruh Araba Yordan ke arah timur. Yakni Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesbon, yang memerintah atas suatu daerah dari Arur, yang letaknya di tepi sungai Arnon, pada pertengahan sungai itu. Ditambah setengah Gilead sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur danau Kinerot, dan sampai sebelah timur laut Araba, yakni laut Asin ke arah Bet Yesimot, dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng gunung Pisgah. Selanjutnya daerah Ok, raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Astarot dan di Edrei. Dan memerintah atas gunung Hermon, atas Salka, dan atas seluruh Basan sampai daerah orang Gesur dan orang Maakah, dan atas tengah Gilead sampai daerah Sihon, raja Hesbon. Musa hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka, dan Musa hamba Tuhan itu telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menjadi milik mereka. Inilah raja negeri kalahkan oleh Yosua dan orang-orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri itu diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Di pegunungan di daerah bukit di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negeb, yakni negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Raja negeri Yeriko, 1. Raja negeri Ai di sebelah Betel, 1. Raja negeri Yerusalem, 1. Raja negeri Herbon, 1. Raja negeri Yarmut, 1. Raja negeri Lakis, 1. Raja negeri Eglon, 1. Raja negeri Geser, 1. Raja negeri Debir, 1. Raja negeri Geder, 1. Raja negeri Horma 1, Raja negeri Arad 1, Raja negeri Libna 1, Raja negeri Adulam 1, Raja negeri Makeda 1, Raja negeri Betel 1, Raja negeri Tapuah 1, Raja negeri Hefer 1, Raja negeri Afek 1, Raja negeri Lasaron 1, Raja negeri Madon 1, Raja negeri Hasor 1, Raja negeri Simron Meron 1, Raja negeri Aksaf 1, Raja negeri Taanak 1, Raja negeri Megido 1, Raja negeri Kedes 1, Raja negeri Yokneam di dekat Gunung Karmel 1, Raja negeri Dor di tanah Bukit Dor 1, Raja negeri Goyim di Galilea 1, Raja negeri Tirsa 1, jadi jumlah semua raja itu 31 orang.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan hari ini merupakan daftar bangsa-bangsa dan raja-raja yang ditaklukkan ke bawah orang-orang Israel agar orang-orang Israel ini boleh menerima tanah perjanjian. Saudara, tanah perjanjian yang bangsa Israel terima merupakan gambaran akan tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada kita semua, yaitu sorga. Saudara, peristiwa bangsa Israel ini hendak mengisahkan peristiwa rohani yang sangat besar, yaitu Allah ada di pihak kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian ini? Yang pertama, Yesus Kristus telah mengalahkan si iblis, sehingga ia melepaskan kita dari maut dan untuk beroleh hidup yang kekal. Saudara, firman Tuhan berkata begini, inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur. Saudara, bangsa Israel dijanjikan menerima tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sejak Abraham, di mana Tuhan menjanjikan akan menerima tanah perjanjian itu. Saudara, tanah perjanjian itu, saudara, bukan tanah kosong yang tidak ada penghuninya. Tetapi, saudara, tanah perjanjian yang harus diduduki oleh bangsa Israel ada tanah berpenduduk dan ada penguasa-penguasanya yang sangat banyak di sana, saudara. Nah, saudara bisa membacanya di dalam bagian firman Tuhan tadi, bukan? Ada sekian banyak raja, sekian banyak kerajaan di sana. Saudara, tanpa kerajaan-kerajaan yang ada, raja-raja yang ada dikalahkan, maka bangsa Israel tidak pernah bisa menerima tanah perjanjian. Dan kita ketahui dari firman Tuhan sebelumnya bahwa bukan bangsa Israel yang berperang memenangkan peperangan itu, tetapi Alkitab mengatakan, seperti Yosua katakan, Tuhanlah yang berperang bagi mereka, sehingga bangsa Israel boleh menerima tanah perjanjian. Saudara, apa yang dikisahkan ini merupakan sebuah gambaran rohani yang sangat indah, yaitu bagaimana karya Kristus di atas kayu salib itu membebaskan kita, orang percaya, dari kuasa si jahat, dari kuasa dosa, dari kuasa maut. Saudara, ketika Tuhan mati di kayu salib untuk membebaskan kita, sebetulnya kita semua berada dalam cengkraman kuasa dosa, cengkraman kuasa maut, bahkan cengkraman kuasa si iblis, saudara. Saudara, setiap kita tidak dalam keadaan bebas. Kita semua diperhamba oleh si jahat itu. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana hari ini kita bisa menerima tanah perjanjian itu, yaitu sorga itu. Saudara, yaitu Tuhan yang berperang bagi kita. Dia mengalahkan pekerjaan-pekerjaan si iblis dan membinasakannya. Dan dia melepaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Disitulah saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita boleh memiliki keluargaan sorga, saudara. Saudara, itulah yang Tuhan kerjakan. Yang tidak mungkin dikerjakan oleh seorang manusia dengan segala perilakunya. Karena saudara, manusia, dia tidak hidup di zona netral, tapi dia hidup dalam zona kuasa si jahat. Yaitu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara yang terus mencengkram manusia. Tapi Kristus, dia telah mengalahkannya. Sehingga saudara, kita boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan. Saudara, puji Tuhan. Karena Tuhan yang berperang bagi kita. Bukan kita. Karena kita tidak sanggup melakukannya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi kita semua, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Dia. Karena ketika kita percaya kepada Dia, kita mengalami kemenangan yang Tuhan Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Yang kedua, saudara, Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja dan kerajaannya tidak berkesudahan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Musa hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka. Dan Musa hamba Tuhan itu telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu menjadi milik mereka. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan orang Israel di sebelah barat sungai Yordan.
Dari Baal-Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Saudara, bagaimana bangsa Israel bisa menguasai tanah perjanjian? Yaitu ketika bangsa Israel mengalahkan raja-raja yang berkuasa di sana. Saudara, ini menggambarkan akan bagaimana Kristus satu kali dia akan memerintah. Dia akan menjadi raja di atas segala raja. Saudara-saudara, di dunia ini ada banyak penguasa-penguasa, ada banyak raja-raja, ada banyak pemimpin-pemimpin. Tapi satu kali nanti Kristus akan berkuasa. Dia adalah raja di atas segala raja. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 25 mengatakan seperti ini. Karena ia, yaitu Kristus, harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Atau di dalam 1 Timotius pasal 6, 14-16. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Kemudian juga dalam Wahyu 17 ayat 12-14 dikatakan demikian. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian-bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita siapakah Yesus Kristus. Saudara, bagaimanapun dunia dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah-pemerintah yang ada, berbuat apapun yang mereka ingin mereka lakukan, pada satu kali kelak, Saudara, Kristus, dia akan memerintah sebagai raja di atas segala raja. Saudara, pada saat itulah saudara-saudara kita melihat kemenangan Kristus yang nyata, keadilan Kristus yang nyata, tetapi juga kita akan mengalami kasih Kristus yang nyata bagi kita orang-orang percaya. Karena Alkitab berkata, mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan di dunia ini, saudara-saudara, kita melihat dan menyaksikan ada hal-hal yang mungkin kita bertanya-tanya, mengapa semua itu terjadi? Karena para penguasa mungkin berbuat sesuatu yang kita heran dengan perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, segala sesuatu di dunia ini tidak pernah lepas daripada rencana Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini tidak pernah lepas daripada kedaulatan Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini sedang menuju, yaitu menuju kepada Kristus. Dia raja di atas segala raja. Saudara, kitab Yosua menggambarkan bagaimana bangsa Israel bisa menduduki tanah perjanjian dengan mengalahkan seluruh raja-raja. Sebuah gambaran satu kali kelak, Kristus, dia akan memerintah. Dia raja di atas segala raja. Dan kita orang-orang percaya akan bersama-sama dia di dalam kemuliaannya. Oleh karena itu, saudara, penderitaan yang ringan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Alkitab mengatakan kamu mendapat kasih karunia bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tapi kamu mendapat kasih karunia juga menderita bersama-sama dia. Saudara, Alkitab mengatakan jika engkau menderita bersama-sama dengan dia, engkau juga memerintah bersama-sama dengan dia. Karena dia setia. Karena dia memegang janjinya. Oleh karena itu, saudara, mari kuatkan hati kita. Apapun yang kita alami, kita tahu dia adalah raja di atas segala raja yang berdaulat, yang memiliki hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar dari firman-Mu, mata rohani kami dicelikkan. Bagaimana Tuhan sudah mengatakan dengan jelas melalui
kehidupan bangsa Israel umatmu, dan kenyataan bagaimana Kristus yang menang menjadi raja di atas segala raja, apapun yang terjadi dalam dunia ini, pada akhirnya seluruh mengarah kepada pemerintahan kerajaan yang tidak berkesudahan, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih, ajar kami setia, semakin mengasihi Engkau, melayani Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.